Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Prastio, NBI 246. Saya berasal dari kelas Business Relationship kelas A. Di sini saya akan sedikit mereview tentang pertemuan kemarin bab 3, yakni tentang repeat purchasing business relationship atau pembelian berulang dalam hubungan bisnis. Yang pertama ini repeat purchasing in business relationship ini dibagi dua, yakni repeat purchasing in the market dan the business relations of time. Selanjutnya ini repeat purchasing and the market transaction dibagi dua, yakni yang pertama customer benefit as a determinant of repeat purchasing dan supplier benefit as a determinant of repeat purchasing. Customer benefit as a determinant of repeat purchasing. Dalam hal ini pembelian berulang adalah hasil dari konstelasi tertentu dari manfaat pelanggan. Yang kedua ini pelaku pembelian berulang dapat disebabkan oleh adanya pengaruh dari ikatan tertentu ataupun tidak adanya pengaruh dari ikatan tertentu. Dan yang terakhir ini pembelian berulang tanpa adanya efek dari ikatan tertentu bisa dikarenakan adanya layanan inti dan atau layanan tambahan yang diberikan oleh supplier pada customer. Terdapat dua layanan dalam pelayanan dalam pelanggan. Yang pertama ini layanan inti dan yang kedua layanan tambahan. Repeat purchasing caused by the elements of exchange. CRM merupakan sistem yang dapat membantu dan memperkuat hubungan pelanggan serta memiliki benefit jangka panjang dengan menerapkan konsep pemasaran, penjualan, dan layanan. Pembelian berulang karena ikatan pengaruh dengan adanya layanan inti atau tambahan. Terdapat 4 alasan customer banding, yaitu yang pertama ini economy effect, specificity as switching barrier, yang ketiga satisfaction as switching barrier, dan yang terakhir ini trust and commitment. Nilai uang yang dikeluarkan sama dengan manfaat yang didapatkan, jadi customer akan mempertahankan hubungan. Dan yang kedua ini menciptakan word of mouth atau meningkatkan pangsa pasar pelanggan. Dan yang terakhir ini menciptakan rasa tanggung jawab pelanggan terhadap perusahaan atau supplier. Semakin spesifik suatu keterampilan atau pengetahuan, semakin tidak dapat ditransfer ke dominan atau tugas lain. Misal, garansi produsen untuk mobil baru. Jika ingin menikmati servis berkala gratis, harus servis diberes. Yang kedua ini kartu frequency flyer. Setiap penerbangan dilakukan dengan maskapai tertentu akan mendapatkan poin dengan batas tertentu. Jika beralih menggunakan maskapai tertentu sebelum batasnya, maka akan kehilangan poin kumulatifnya. Jadi spesifitas sebagai penghalang beralih mengacu pada tantangan penerapan keterampilan atau pengetahuan yang sangat spesifik untuk tugas atau dominan baru atau yang berbeda yang dapat menciptakan penghalang untuk beralih di antara keduanya. Specification as barrier. Ketika pelanggan merasa puas dengan produk dari supplier, maka akan sulit beralih pada supplier lain. Jadi kayak berlangganan gitu, dan tidak akan beralih ke supplier lain. Yang kedua ini menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi, dapat membantu perusahaan mempertahankan pangsa pasar mereka dan menghindari kehilangan pelanggan ke pesaing. Trust and commitment efek ikatan kepercayaan dan komitmen lebih kepada kepuasan. Kepercayaan dan komitmen dibangun secara bertahap dan membutuhkan waktu. Terdapat dua cara untuk membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis. Yang pertama ini memilih segmen yang sesuai dengan produk dan merekrut karyawan yang sesuai dengan pelanggan tertentu. Supplier benefit adalah development of repeat purchasing. Pelanggan cenderung melakukan pembelian berulang dan pemasok jika mereka merasakan manfaat nilai dari melakukannya. Contoh, kayak misal pelanggan cenderung melakukan pembelian berulang jika terdapat diskon. Dan yang kedua ini pelanggan cenderung terus melakukan pembelian jika kualitas dan layanan sangat bagus. Teori kontrak adalah sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana individu atau organisasi terlibat dalam suatu perjanjian. Kontrak merupakan perjanjian berkekuatan hukum yang menerapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terdapat jenis kontrak ini, yang pertama kontrak klasik, kontrak neoklasik, dan kontrak relasional. Teori kontrak klasik dibuat secara tertulis dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, bersifat formal, fokus pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Teori kontrak neoklasik ini lebih menekankan pada efisiensi ekonomi, lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya transfer dan biaya peluang. Teori kontrak relasional ini
fokus pada membangun hubungan jangka panjang, memprioritaskan kerjasama dan kemitraan saling menguntungkan. Dan yang terakhir ini mempertimbangkan faktor kepercayaan dan membangun hubungan jangka panjang. Dynamic consideration of the license of business relationship. Pertimbangan menganjurkan hubungan bisnis terdapat dua situasi yang dalam pemasok, yakni pemasok dalam dan pemasok luar. Yang pertama, situasi pemasok dalam dibedakan oleh hubungan bisnis antara pelanggan dan pemasok. Situasi pemasok luar, pelanggan mempertahankan hubungan bisnis dengan salah satu pesaing pemasok. Pada prinsipnya, situasi pemasok mendukung dampak positif dari reputasi baik perusahaan mengenai tawaran dari mitra. Sekian penjelasan sedikit materi saya tentang pembelian bermain dalam hubungan bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.